Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir kata. Oh, Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV, saat ini kita sudah masuk di sesi berikutnya, yaitu live interaktif fikih praktis ilmu waris. Nah, setiap hari Kamis pukul 5 sore. Nah, live interaktif ini tentu saja belum afdol kalau tidak kita tahu siapa ustadznya. Ya, di balik itu adalah Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, untuk berpartisipasi di permasalahan ini di live interaktif ini di 021 212 32333. Kami ulang ya, 021 kode Jakarta 212 32333. Baiklah, radio yang tergabung saya sebutkan dulu ya. Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batan, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, berikutnya Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Careban, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Dai Tengaran. Baiklah, seperti itu. Terima kasih atas relaynya di radio ini. Baiklah, Ustadz, mohon kami diberikan nasihat, Ustadz, terkait mengenai nasihat singkat, boleh, Ustadz? Karena sudah ditunggu penelpon. Silakan waktunya, Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dan teman-teman semuanya yang ikut menyimak acara ini dari berbagai radio yang disebutkan tadi. Ya, mohon maaf saya tidak hafal ya. Radio-radio yang ikut tadi mulai dari Binbas sampai Banyuwangi sampai Tengaran. Radio Al-Irsyad Tengaran ya. Tempat saya dulu belajar mengabdi di situ ya. Teman-teman sekalian, harta ini memang Rasulullah SAW sudah katakan hulwatun khadirah. Hulwah ini manis. Ya, khadirah ini hijau. Ya. Yang saya tahu coklat itu tak kenal usia. Iya. Yang doyan coklat itu tak kenal usia. Ya. Mau mau tua, mau muda, anak-anak, semuanya kalau dikasih coklat juga senang ya. Iya. Mau giginya lurus, mau giginya bengkok, mau giginya penuh, mau gigi ompong, semuanya senang itu. Senang ya. Semuanya senang. Apalagi coklatnya coklat mahal. Wah, bisa berebut itu antara nenek, kakek sama cucunya. Iya, betul, Ustaz. Ya, begitulah masalah fulus ya. Al-fulus halus katanya orang. Halus. Begitu pula masalah harta ya. Harta juga begitu ya. Semuanya ini menyukai yang namanya harta. Memang Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, memang kecintaan terhadap syahwat ini sudah bagian dari manusia. Ya, ini adalah syahwat manusia, yaitu kecintaan dengan lawan jenis, dengan anaknya, kemudian harta dengan berbagai macam jenisnya. Ini adalah bagian dari jiwa manusia. Untuk itu syariat Islam ini mengatur agar kita tidak kalau orang Jawa Timur bilang nggak belandrang begitu ya. Belandrang itu apa, Mas Bongki? Belandrang itu kacau. Iya, tidak berantakan. Iya, tidak kacau. Kita biar tetap fitrah kita berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang kita doa setiap hari, setiap sholat. Ya. Nah, untuk itu syariat Islam mengatur hukum-hukumnya yang berkaitan dengan bermuamalah. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama. Kan termasuk muamalah ini interaksi kita dengan manusia. Termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum dalam pembagian waris. Ini adalah bagian dari muamalah yang diatur oleh syariat Islam, diatur Quran, diatur oleh Rasulullah SAW, agar manusia tidak keluar dari batas akhirnya hukum riba ya. Baik. Wallah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Baik, Ustaz. Tidak lama-lama ternyata penelpon sudah masuk. Boleh kita tanggapi, Ustaz?
Ya, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, nah sayang sekali terputus. Baiklah, untuk itu kita bacakan pertanyaan yang masuk via WhatsApp ya Ustadz ya. Boleh Ustadz ya? Ya, siap. Dari Budi Santoso, karyawan swasta di Provinsi Jawa Barat. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Oh sebentar, ada kode dari operator, ada penelpon masuk Ustadz. Kita tanggapi penelpon masuk dulu Ustadz ya. Ya, siap. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, Bapak siapa di mana nih? Pak Yoga yang tadi bertanya mengenai waris. Masya Allah. Pak Yoga Surabaya betul? Iya betul. Ya, silakan Pak Yoga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yoga, terima kasih bisa bergabung, bisa telepon, sharing. Iya, terima kasih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini mertua barusan meninggal kurang lebih 3 bulan yang lalu. Pertanyaan yang pertama, kapan warisan itu sebaiknya dibagi gitu kan? Apakah harus secepatnya ataukah menunggu beberapa saat lamanya atau bagaimana? Pertanyaan kedua, mertua ini meninggalkan 6 orang anak, yang 4 itu laki-laki, yang 2 wanita. Ibu mertua sudah tidak ada, sudah meninggal duluan. Nah, salah satu anak perempuan ini sudah meninggal. Nah, anak perempuan ini punya 2 orang anak perempuan juga. Nah, ini pembagiannya terhadap yang anak perempuan yang sudah meninggal ini bagaimana? Apakah masih mendapatkan hak waris atau tidak? Itu pertanyaan kedua. Terus kemudian Mas, saya nanya dulu boleh Mas Yoga? Iya, pelan-pelan Mas Yoga, pelan-pelan ya. Itu anak perempuan yang wafat lebih dulu mana? Ayahnya atau anak perempuannya ini, Mas Yoga? Lebih dulu yang anaknya, Ustaz. Lebih dulu anaknya ya? Ya, jadi anak itu meninggal dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kemudian bapak mertua ini baru meninggal 3 bulan yang lalu. Jadi posisi pada saat bapak mertua meninggal itu hanya tersisa 5 orang anak, gitu, Ustaz. Oke, yang mau dihitung warisan siapa? Warisan ibu atau warisan ayah? Ayah, Ustaz. Duitnya si ayah yang mau dihitung ya, hartanya ayah ya? Iya. Tapi sebenarnya harta ini sih, Ustaz, harta apa ya, bisa dibilang harta gono gini ya, karena ibu itu juga bekerja, gitu. Jadi waduh, ini yang ruwet ini Pak. Ya, jadi bapak sama ibu itu pegawai negeri gitu, Ustaz. Jadi bapak sama ibu pegawai negeri, artinya kan sudah hartanya sudah bercampur ya, sudah bercampur gitu. Sementara ibu sudah meninggal sudah lama, sudah 5 tahun yang lalu. Kemudian disusul kakak perempuan itu 3 tahun yang lalu, dan yang terakhir kemarin itu bapak mertua baru meninggal 3 bulan yang lalu gitu, Ustaz. Nanti dulu, apakah harta masing-masing itu terpisah atau harta mereka bercampur jadi satu? Bercampur, Ustaz. Jadi rekening satu, rumahnya dulu patungan belinya, begitu ya? Sepertinya begitu, Ustaz. Jadi ini yang tertinggal ini adalah rumah. Jadi rumah sama 2 bidang tanah gitu, Ustaz. Jadi rumah sama... Anda yakin Mas Yoga kalau rumah sama sebidang tanah itu belinya patungan? Nggak yakin, Ustaz. Nggak yakin, Ustaz. Nah, lanjutkan pertanyaannya. Iya. Itu yang pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan ketiga adalah dulu waktu masa hidupnya bapak mertua itu pernah bilang bahwa nanti kalau saya meninggal itu tanahnya itu semua warisan dibagi rata saja gitu, meskipun sudah pernah disampaikan bahwa sama anaknya ya sebaiknya laki-laki dan perempuan adalah mengikuti cara Islam, bahwa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi bapak mertua itu menginginkan anaknya mendapatkan rata, Ustaz, waktu masa hidupnya. Nah itu bagaimana, Ustaz? Gitu. Jadi itu. Ya, makasih Mas Yoga atas teleponnya dan partisipasinya. Terima kasih Pak Yoga. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoga. Baik Ustaz, gimana caranya pencerahannya ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kasus Mas Yoga ini satu dari sekian banyak problem warisan di masyarakat kita ya.
terutama masyarakat Jawa. Ini terutama masyarakat Jawa. Di yang lain juga ada, cuman dominan di masyarakat Jawa. Walaupun masyarakat lain Sumatera, Sulawesi yang tinggal di Jawa akhirnya terkontaminasi dengan sayur asem gitu ya. Melu payu. Iya, melu payu seperti Mas ini Mas pembawa acara ini padangi hilang. Iya. Gitu. Terus pertama menjawab pertanyaan yang pertama, kapan warisan itu dibagi? Ya, ini tidak ada ketentuan di dalam syariat Islam masalah timingnya. Ya, sehingga jawaban secara singkat terserah ahli warisnya saja. Ya, selama ahli warisnya sama-sama menuntut dan meminta haknya, maka itu dibagi secepatnya. Prinsipnya semakin cepat dibagi tentu semakin baik ya. Karena apa? Karena ini harta masih milik rami-rami gitu ya. Maka semakin cepat dibagi semakin baik gitu ya, biar tidak menggantung-gantung dan tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, di sini masalah ahli warisnya, anaknya sebetulnya ada 4 laki-laki, 2 perempuan kalau nggak salah tadi ya. Iya. Nah, masalahnya di sini adalah salah satu dari anak perempuannya ini sudah wafat lebih dulu dari ayahnya. Iya. Lebih dulu dari ayah berarti setelah ibu. Ya, kalau saya tangkap tadi kalau tidak salah, lebih dulu dari ayah. Nah, kemudian masalah beratnya di sini adalah hartanya ini tercampur antara harta ayah dengan harta ibu. Jadi Mas Yoga dan pemirsa semuanya, pendengar radio yang kita cintai, teman-teman semuanya, harta bersama ini sebetulnya dalam keseharian sah-sah aja ya untuk dilakukan. Suami punya pendapatan, istri punya pendapatan, kemudian dicampur jadi satu, itu boleh-boleh aja. Cuman masing-masing harus mengetahui berapa kepemilikan masing-masing. Kenapa? Biar tidak terjadi seperti kasus yang seperti ini. Jadi dalam kasus seperti ini, maka harus jelas dulu harta ayah yang mana, harta ibu yang mana. Karena apa masalahnya Ustadz? Masalahnya para ikhwah teman-teman sekalian, kalau ini adalah harta ayah seutuhnya, maka anak putrinya yang meninggal lebih dulu itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Apalagi anak-anak dia. Ya, anak-anak dia artinya cucu-cucu dari anak perempuan. Itu bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan itu sama sekali bukan ahli waris. Nah, anak perempuannya wafat sebelum si pewaris, berarti dia tidak mendapatkan warisan apa-apa. Jika yang dibagi itu adalah hartanya si ayah. Tapi kalau dibagi itu harta si ibu yang meninggal lebih dulu daripada anak perempuan umpamanya, maka anak perempuan ini tetap mendapatkan warisannya secara sah. Dia dianggap hidup. Dianggap hidup ketika pembagian warisan itu, jika yang mau dihitung itu adalah harta warisan sang ibu, ya, harta warisan sang ibu. Jadi makanya Mas Yoga dan teman-teman sekalian, pemirsa fatwa dan pendengar radio, ini harta nyampur-nyampur ini harus dipisah dulu. Mana milik si ayah dan malah milik si ibu, benar-benar harus dipisah. Walaupun bangun rumah patungan, beli tanah patungan, harus dipisah. Berapa persen milik si ayah, berapa persen milik si ibu, agar kasus yang seperti ini tak terjadi. Runyam, kalau ini harta ayah, lalu anak perempuannya dibagi, itu zulm terhadap anak-anak yang lain, dia nggak dapat kok dikasih. Tuh kan? Kalau memang ini hartanya si ibu, tiba-tiba dia nggak dikasih, ya juga zulm, berabe, ini runyam permasalahannya. Jadi harus dipertajam dulu. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa, Mas Pongki? Tadi saya kurang menyimak, Ustaz, yang ketiga tadi. Ngelamun, Mas Iya, Pongki. melamun saya. Saya juga lupa apa yang ketiga tadi itu. Oh, mau bagi rata, mewasiatkan bagi rata. Wasiat bagi rata. Wasiat bagi rata. Iya. Ya, saya nggak bisa nyatet, yang nyatet Mas Pongki nanti berikutnya. Siap. Ya, jadi dibagi rata. Si ayah atau ibu sebelum wafat bikin wasiat, ya bikin wasiat. Nanti hartanya dibagi rata. Bagaimana ini kedudukan dalam syariat Islam? Begini teman-teman sekalian jamaah,
ini kan waris ini kan sudah dibagi oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya, sudah sangat detail sekali pembagiannya itu. Jadi kalau ada wasiat seperti itu, tentu wasiat ini akhirnya jadi apa? Terjadi bentrokan dengan Al-Quran. Ya, kalau terjadi bentrok dengan Al-Quran, tentu wasiatnya yang harus dibuang, disisihkan, ya, tidak bisa diamalkan wasiat itu. Maka yang dipakai tentu yang dikedepankan adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, itu yang dipakai. Jadi wasiat itu tidak dipakai, Mas Yogi ya. Mas Yoga, ya, Surabaya. Mas Yoga, Mas Yogi. Ya. Baga, jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya dan solusinya untuk Mas Yoga di Surabaya. Ini sudah masuk lagi penelpon ya, Ustadz. Apakah kita bisa tanggapi, boleh? Ya. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baiklah, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Helmi. Bapak Helmi di Jambi ya. Pak Helmi, tolong kami mohon volume televisinya dikecilkan. Di Jambi ya, Pak. Volume televisi dikecilkan. Ya. Halo? Sudah? Ya, Pak, saya mau menanyakan, istri saya pergi dari rumah, terus saya mau jemput. Saya mau jemput istri saya, orang mau menanyakan. Istri saya pulang ke tempat mertuanya, terus saya mau jemput dia, mertuanya maki-maki aku, Pak. Dibilangnya binatang, lah itu itulah, Pak. Itu seperti apa itu hukumnya, Pak? Baiklah, sebentar. Ustadz Nizar, apa kita tanggapi yang permasalahan seperti ini atau bagaimana, Ustadz? Bersedia, berkenan atau bagaimana? Ya sebetulnya mau ditanggapin bisa, cuman kasihan penanya waris yang lain. Nanti silahkan ditanyakan kepada Ustadz kita, guru kita, Dr. Syafiq Reza Basalama, yang mengampu masalah keluarga ya. Ya baik, seperti itu ya. Mohon maaf Bapak Helmi. Bapak Helmi di Jambi, bisa telepon lagi, tidak berapa lama, insya Allah besok ada. Baik, alhamdulillah. Perlu diinformasikan, kami informasikan kembali bahwa pemirsa dan pendengar radio jika ingin bertama, kali ini sesi jam 5 sore sampai 10 menit menjelang berbuka puasa atau azan maghrib. Persoalan yang bisa ditanyakan ke program ini adalah mengenai fikih praktis ilmu waris atau mengenai warisan dan hukum waris mewarisi seperti apa, dan kemudian insya Allah Ustadz Nizar Sa'ajabal bersedia untuk memberikan solusinya seperti itu, Ustadz. Sambil menunggu penelpon yang masuk, Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk, boleh ya, Ustadz ya? Ya, silakan. Dari Budi Santoso, Ustadz. Dari Budi Santoso di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, saya mau bertanya tentang hukum bagaimana status nasab anak pertama dan kedua dari hasil nikah yang dulu pria dan wanitanya melakukan zina, dan setelah anak kedua umur 6 tahun, berumur 6 tahun, mereka melakukan ijab kabul kembali. Dan bagaimana menurut hukum waris mewarisi kepada dua anak itu? Karena waktu dulu adalah menikah karena perzinahan. Mohon solusinya, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini masalah panjang ya teman-teman sekalian, pemirsa fatwa dan pendengar radio. Kita di Dewan Fatwa pernah mendiskusikan masalah ini. Ya, kita sudah diskusikan masalah ini panjang lebar di Dewan Fatwa. Apakah anak zina itu dinasabkan kepada si laki-laki ini yang buat zina? Jadi saya mohon ambil contoh, mohon maaf, si perempuan A berzina dengan laki-laki B. Ya, karena faktor pacaran atau apa gitu ya. Berzinalah di luar nikah. Kemudian perzinaan itu melahirkan menjadikan si perempuan ini hamil. Ya, kemudian hamil, setelah hamil dia dinikahkan, kan begitu. Lah, anak yang dilahirkan oleh si perempuan ini apakah menjadi anak dari laki-laki A ini yang menghamili si ibu ini? Apakah nasabnya dinasabkan kepada si laki-laki ini? Nah, ini
sempat ya, memang bagian dari agenda yang sudah dibahas oleh Dewan Fatwa dalam masalah ini ya. Kesimpulan dari perdebatan yang cukup alot waktu itu di antara ustadz Dewan Fatwa, ini ustadz kita, dokter-dokter, akhirnya mereka hampir semua memutuskan bahwa si anak ini tetap dikatakan sebagai anak dari laki-laki ini. Memang permasalahan ini masalah khilaf fikih yang sabit ya, memang permasalahan fikih khilaf yang sudah ada di antara para ulama ya. Nah, jadi Dewan Fatwa mengkaji permasalahan ini tetap menjadi permasalahan yang tajam untuk dibahas. Kesimpulan si anak ini tetap dinasabkan kepada si laki-laki yang menghamili ibunya ini. Dengan demikian ini yang diputuskan oleh Dewan Fatwa. Gitu. Ya, dengan demikian maka furu' permasalahannya embas ke bawahnya ada apa? Jika si anak ini cewek, maka dan kemudian hari dia menikah, maka laki-laki yang dulu menghamili si ibunya ini, maka dia bisa menjadi wali, gitu ya. Bisa menjadi wali ya. Kemudian konsekuensi pula berkaitan dengan masalah waris. Nah, itu embas permasalahannya ke situ, karena bisa dinasabkan berarti bisa jadi wali, bisa dapat warisan. Baiklah. Ya, ini yang diputuskan oleh Dewan Fatwa. Memang ada khilaf, ini yang dikuatkan oleh Dewan Fatwa dengan beberapa pertimbangan. Nanti silakan dilihat di dewanfatwa.com, bisa kalau memang sudah dirilis itu, karena fatwa ini kan perlu, ini hukum ya, jadi perlu direvisi kembali, dikuatkan kembali, gitu ya. Wallahu a'lam. Baiklah, ini Ustadz sudah masuk penelpon baru, boleh kita tanggapi Ustadz? Oh ya, silakan. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baiklah, dari Bapak siapa di mana? Ini dari Bapak Purwito di Pacitan. Bapak Purwito Pacitan. Masya Allah. Silakan Pak Purwito. Ini masalah harta waris nih. Ya, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwito, ahlan wa sahlan kata orang Arab, Pak Purwito ya. Terima kasih Pak Purwito mau telepon dengan kita. Ya, berbagi dengan semua jamaah dan teman. Silakan Pak Purwito. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Saya ada seorang istri tapi sudah meninggal. Istri sudah meninggal. Sudah meninggal lah. Rahimahullah. Ada anak dua, ayah masih hidup. Pembagian anak dan pembagian ayah mertua saya itu berapa? Kurang lebih hartanya itu dalam 7 juta atau 8 juta saja, 9 juta gitu. Oke, mohon maaf Pak Purwito, saya boleh bertanya? Iya. Itu istri Pak Purwito, semoga Allah memberikan rahmat dan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Beliau punya anak Pak Purwito? Punya anak 2, laki-laki. Laki-laki semua ya? Iya. Oke. Kemudian orang tua dari istri Anda, dua-duanya masih ada atau salah satu? Masih ada semua, Pak. Komplit ya? Komplit. Ya, komplit. Oke, ya, terima kasih Pak Purwito, bisa didengar jawabannya di televisi. Ya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Purwito. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pak Purwito di Pacitan, terima kasih banyak, dan semua teman pemirsa Fatwa dan pendengar radio-radio, teman-teman semuanya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kasus Pak Purwito ini umpama yang meninggal adalah seorang perempuan, dalam hal ini adalah istri wafat. Di saat istri wafat, si istri ini memiliki harta, qalla au katsur, banyak atau sedikit. Yang penting itu adalah harta, ya. Harta yaitu sesuatu yang bernilai dan dimiliki oleh seseorang. Banyak atau sedikit. Nah, si istri ini wafat, punya harta. Siapa yang berhak mendapatkan harta ini? Nah, ternyata
si istri ini pertama dia punya suami, ya, yaitu Pak Purwito ini sendiri yang telepon barusan. Kemudian si istri ini punya ayah, kemudian si istri ini punya ibu, dan si istri ini punya 2 anak laki-laki. 2 anak Ya. laki-laki, ya. Jadi si istri punya 2 anak laki-laki. Ya, mereka ini ahli waris semuanya. Ya, semuanya punya ahli waris. Kalau si istri ini punya saudara-saudara kandung, maka saudara kandung ini ahli waris juga, tapi ahli waris yang tergeser, tersisihkan. Ya, mahjub istilahnya, terhalang oleh anak laki-laki dan terhalang oleh ayah dalam pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Jadi ahli warisnya ini yaitu suami Pak Purwito, kedua orang tuanya, dan 2 anaknya. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Karena si istri yang meninggal ini punya anak, maka falakumur rubu'u mimma tarakna, ya, suami ini mendapatkan rubu' mimma taraka azwajukum in kana lahunna walad. Jika si istri-istri ini memiliki anak. Ya, jadi suaminya dalam hal ini Pak Purwito mendapatkan 1/4. Ya, Pak Purwito dapat 1/4. Kemudian orang tuanya, ayahnya dapat 1/6. Kemudian ibunya juga dapat 1/6. Bukan 1/6 dibagi 2 loh ya, tapi masing-masing mendapatkan 1/6, 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada far'ul waris, ada anak laki-laki, ya kan? Ini ada anak laki-laki ya. Kemudian anak laki-lakinya mendapatkan sisa hartanya itu. Jadi hartanya tadi ada berapa? 8 juta umpamanya. Jadi 1/4 dulu diambil untuk Pak Purwito. Kemudian 1/6 dari 8 juta diambil buat si ibu. 1/6 dari 8 juta diambil oleh ayahnya. Sisanya 8 juta tadi habis diambil 1/4 suami, 1/6 ibu, 1/6 ayah, sisanya diberikan kepada 2 anak laki-laki dibagi rata. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Pak Purwito. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Tadi nasihat dari Ustadz Nizar Sa'jabal. Baiklah Ustadz, ini sudah masuk lagi penelpon. Kita tanggapi boleh Ustadz? Ya. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Baiklah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Taufik di Bekasi Ustaz. Pak Taufik di Bekasi yang tadi ya. Baiklah. Silakan Pak Taufik. Iya Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kan saya udah beberapa tahun ini, ada sekitar 3 tahun ini dapat waris, tiap tahun dapat warisan Ustaz. Apakah itu ada zakatnya Ustaz? Kalau saya hitung sih, jadi untuk pembagian yang kedua kali itu habis dalam arti sudah mencapai haul, tapi nisabnya belum sampai nisab Ustaz. Cuman yang untuk tahun ini sudah mencapai haul dan nisab. Nah, terus datang lagi rezeki lagi Ustaz dari pembagian warisan itu Ustaz. Itu digabung atau dipisah Ustaz, pembagian zakatnya Ustaz? Salah warisan Ustaz. Ya, Pak Taufik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Pak Taufik atas partisipasinya. Ustaz Nizar, bagaimana? Silakan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Taufik yang di Bekasi ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan seluruh pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jawab yang berkaitan dengan materi waris. Adapun masalah perhitungan zakat nanti kita serahkan kepada Ustadz yang terkait ya. Baik. Pertama, waris. Apakah waris itu ada zakatnya? Ya. Jika warisan itu belum terbagi, ya masih segelondong gitu, baik aset tanah atau apalah, atau waris dalam bentuk unit usaha gitu ya, belum terbagi ini, belum dibagi-bagi, maka para ulama mengatakan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dan lain-lainnya, bahwa waris yang belum terbagi itu tidak ada zakatnya.
Ya, kenapa? Sederhana, karena itu harta tak bertuan. Punya siapa kan belum ketahuan, kan belum dibagi, gitu ya. Simpelnya begitu. Jadi selama belum dibagi, maka itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Jadi harta tak bertuan, gampangannya gitu. Kemudian setelah harta itu dibagi dalam bentuk uang lah umpama, dibagi gitu ya. Maka setelah terbagi tentu harta itu sudah menjadi milik masing-masing. Saya nih dapat warisan. Setelah saya menerima, berarti harta itu sudah menjadi milik siapa? Harta itu tentu sudah menjadi milik saya, yaitu yang menerima. Kena zakat nggak? Yuk iya dong, karena sudah menjadi milik saya. Loh, cara perhitungannya bagaimana? Maka Dewan Fatwa juga pernah membahas permasalahan ini, diskusi. Saya lupa sidang keberapa, yang jelas itu sidang di Surabaya kalau nggak salah itu. Kita memutuskan menghitung apa yang diambil oleh sebagian para ulama, bahwa menghitung apa yang aslah buat fakir miskin, menghitung yang bermaslahat buat fakir miskin, yaitu apa? Semua harta duit ini digabung jadi satu, kemudian dihitung menurut perhitungan zakatnya. Nanti teknis perhitungannya seperti apa, nanti silahkan ditanyakan kepada Ustadz yang berkaitan dengan pembagian zakat. Ya, jadi setelah diterima oleh Mas Taufik ya dan siapapun yang mendengar acara ini, maka saat itu harta itu menjadi milik dia, yang berarti kena zakat dia. Digabung nggak dengan yang lain? Ya, digabung, lalu dia keluarkan zakatnya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga Pak Taufik di Bekasi dapat mengambil manfaat dari nasihat dari Ustadz Nizar Sa'jabal ya. Baik, Ustadz, ini sudah ada penelpon masuk, Ustadz. Bagaimana kita tanggapi ya? Iya. Baiklah, ya, silakan. Pemirsa Fatwa TV, ini penelpon terakhir untuk sesi live interaktif fikih praktis Ilmu Waris. Baiklah, kita sapa penelpon berikut. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari Bapak siapa di mana nih? Dari Bapak Usaini Lampung. Bapak Kusaini Lampung ya? Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusaini dari Lampung, terima kasih banyak bergabung dan berbagi dengan kita semuanya, Pak. Ini mau tanya masalah harta, cuman ini belum waris ini Pak. Istilahnya mau dihibahkan. Ini bagaimana hukumnya Pak? Oh ya. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya. Sudah. Ya, terima kasih Masya Pak Allah. Kusaini. Singkat. Mau Ya. dihibahkan ke Pak Pongki rupanya. Oh, alhamdulillah, amin. Nama kru Fatwa TV. Iya, amin. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Kusaini atas pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Jamaah, hibah ini kan hadiah jamaah ya. Hadiah ya, seseorang memberikan hadiah kepada orang yang dia sukai. Suami ngasih hadiah ke istrinya, suami ngasih hadiah ke anaknya, seorang ngasih hadiah kepada orang tuanya, kepada kakaknya, adiknya. Tentu ini amal saleh ya, ini sedekah, sedekatun ala dzirrahim, sedekatun silatun wa sedekah. Nah, gitu kan. Jadi sedekah kama qala sallallahu ya. Sedekah kepada keluarga itu nilainya double, yaitu apa? Silaturrahim ya. Shadaqatun 'ala dzirrahim, shadaqatun wasilah. Ya, shadaqatun 'ala dzirrahim, shadaqatun wasilah. Sedekah kepada keluarga itu double, yaitu silaturahmi, dapat pahala silaturahmi, yaitu dikasih rahmat, disambung oleh Allah rahmatnya, dicucurkan rahmatnya oleh Allah, dan dapat pahala sedekah. Jadi ini amalan mulia sekali gitu ya. Apakah sedekah ini ada batasan dan ketentuan seperti layaknya dalam ilmu waris? Tidak. Ya, tidak ada ketentuan masalah masalah hibah atau hadiah ini ya. Jadi namanya orang hadiah masa diatur gitu kan. Yeah. Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada para sahabat dan beliau tahu atas kondisi para sahabat itu dari sisi keimanan, dari sisi harta yang mereka miliki. Rasulullah lebih tahu. Abu Bakar As-Siddiq berhibah, bersedekah dengan seluruh hartanya dibiarkan.
Umar bin Khattab bersedekah dengan separuh, ada sahabat bersedekah malah disuruh cuma sepertiga dan sebagainya ya. Ini permasalahan hibah ya. Memang ini bersinggungan dengan masalah wasiat, tapi saya tidak bicara masalah itu melebar. Jadi intinya boleh-boleh saja orang memberikan hibah atau hadiah kepada keluarganya. Cuman ada satu catatan, kalau ingin memberikan hibah kepada anak-anak, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memberikan hibah kepada anak-anak itu secara menyeluruh, semuanya dikasih. Jangan ini dikasih, kemudian yang ini tidak. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Akullu waladika nahalta mithlah, seperti hadis Bashir al-Ansari, apakah semua anakmu wahai Bashir kamu kasih seperti itu? Enggak ya Rasulullah SAW. Maka kasih semua anakmu atau tidak semuanya. I'dilu baina auladikum, adillah kamu dengan anak-anak kalian ya. Intinya boleh, kalau dengan anak-anak harus adil ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan kebersamaannya bersama pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio RTVC. Baiklah pemirsa Fatwa TV, dengan nasihat Ustadz Nizar Sa'ajabal yang tadi mengenai hibah, alhamdulillah berakhirlah acara kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Ustadz Nizar, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan ketersediaan meluangkan waktu bersama pemirsa Fatwa dan pendengar radio. Terima kasih banyak. Ya baiklah, jangan lupa makan kolaknya yang banyak ya Ustaz ya. Baiklah, kita tutup acaranya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata.